Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Primawartama. Saya mahasiswa KPL dari Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menggantikan tugas dari Pak Purwanto sebagai guru PJOK kelas 9. Untuk materi pada minggu ini yaitu pembelajaran bulu tangkis. Bulu tangkis ini sendiri berawal dari permainan bola kecil. Tujuan pembelajarannya sendiri yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasikan, menguraikan, dan cara menerapkan aktivitas variasi gerak spesifik permainan bulu tangkis yaitu servis, pukulan forehand, dan pukulan backhand dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik dapat mendemonstrasikan, melakukan, dan cara menerapkan aktivitas variasi gerak spesifik permainan bulu tangkis yaitu servis, pukulan forehand, dan pukulan backhand dengan benar. Pembelajaran bulu tangkis ini sendiri, yang pertama yaitu pengertian bulu tangkis, yang kedua teknik dasar, dan yang ketiga variasi dan kombinasi. Yang pertama yaitu pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya dan memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan nama raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Mirip dengan tenis, bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan atau kok atau bisa disebut juga dengan shuttlecock melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Lapangan dari permainan bulu tangkis ini sendiri yaitu mempunyai panjang 13,4 meter, lebar lapangan 5,18 meter, panjang bidang lapangan penerima servis 4,77 meter, dan lebar bidang penerima servis 2,59 meter. Nah, selanjutnya adalah teknik dasar permainan bulu tangkis. Yang pertama memegang raket, yang kedua gerak kaki atau footwork, yang ketiga sikap badan, yang keempat posisi badan ketika memukul, yang kelima servis, dan yang keenam adalah pukulan. Yang pertama adalah memegang raket. Nah, di sini ada teknik untuk memegang forehand atau bisa disebut juga pegangan forehand. Cara memegang raket dengan teknik forehand dapat dilakukan dengan menggunakan tangan kanan atau kiri. Adapun detail cara-caranya sebagai berikut. Yang pertama, posisi kepala raket menyamping. Yang kedua, pegang raket seperti halnya ketika kita berjabat tangan dengan orang lain. Selanjutnya, antara ibu jari dan jari telunjuk terdapat jarak yang berbentuk seperti huruf V. Yang keempat, jari lainnya yaitu kelingking, jari manis, dan jari tengah menggenggam raket. Yang kedua adalah pegangan backhand. Sama halnya dengan teknik forehand, cara memegang raket dengan teknik backhand ini juga dapat dilakukan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Pada dasarnya, cara memegang raket dengan teknik backhand ini sama halnya dengan teknik forehand. Hanya ada sedikit perbedaan, yakni posisi ibu jari dan jari telunjuk lebih dekat. Adapun detail cara-caranya sebagai berikut. Posisi kepala raket menyamping, posisi ibu jari sedikit terpisah dengan keempat jari lainnya, dan keempat jari yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis, dan kelingking memegang raket. Selanjutnya adalah sikap badan. Teknik dasar permainan bulu tangkis, sikap dan posisi badan ini merujuk pada konsepnya keseimbangan. Tidak hanya kelincahan, keseimbangan juga merupakan unsur yang tak kalah penting dalam permainan bulu tangkis. Hal yang sederhana dan terkadang dipandang sebelah mata oleh masyarakat awam. Namun, bagi seorang pemain bulu tangkis profesional, mereka paham betul betapa pentingnya unsur keseimbangan ini dalam permainan. Bukti nyata dari pentingnya unsur keseimbangan dalam permainan bulu tangkis dapat kita lihat pada pertandingan-pertandingan bulu tangkis profesional, baik yang bertaraf lokal, nasional, maupun internasional. Seringkali seorang pemain bulu tangkis kurang maksimal atau bahkan gagal menghasilkan pukulan yang berkualitas hanya karena keseimbangan mereka yang tidak baik. Adapun cara yang harus dilakukan agar memiliki keseimbangan yang baik, yaitu yang pertama, posisikan badan bertumpu pada kedua kaki kanan dan kiri. Hal ini berlaku pada saat menyerang ataupun bertahan. Yang kedua, teknik tekuk atau bengkokkan kedua lutut. Selanjutnya, berdiri dengan ujung kaki hingga pinggang berada pada posisi tegak. Yang ketiga, kedua kaki terbuka selebar bahu.
dengan posisi sejajar atau salah satu kaki berada di depan. Yang terakhir, salah satu lengan siku yang tidak memegang raket berada di samping badan agar tangan lainnya yang memegang raket bisa bebas bergerak. Selanjutnya adalah gerakan kaki atau footwork. Dalam permainan olahraga bulu tangkis ada satu keahlian dasar atau basic skill yang harus dimiliki, yakni kelincahan. Seorang pemain bulu tangkis dituntut untuk lincah dalam bergerak. Tidak hanya tangan yang melakukan pukulan saja, tapi juga anggota tubuh lainnya tak terkecuali pergerakan kaki. Hal ini karena untuk melakukan dan menghasilkan pukulan berkualitas sekaligus mematikan antara tangan, tubuh, dan kaki haruslah menjadi suatu harmonisasi. Kerjasama yang baik antara anggota-anggota tubuh ini tidak hanya kita butuhkan saat melakukan serangan, tapi juga untuk bertahan dari serangan lawan. Nah, gerakan kaki ini sendiri bisa dilihat dari gambar yang telah terpapar di PowerPoint. Nah, selanjutnya adalah forehand dan backhand, pukulan forehand dan backhand. Sebelum kita melakukan pukulan forehand dan backhand, alangkah baiknya kita melakukan tekniknya secara berurutan. Dari yang mudah, menengah, dan lalu yang sulit. Nah, yang mudah, pertama kali kita akan melakukan shadow. Nah, shadow ini bisa dilihat di video berikut. Sebelum itu, pukulan forehand dan backhand bisa terdapat pada servis, pukulan saat pertandingan, dan yang ketiga adalah smash. Nah, ini adalah video shadow. Itu sendiri adalah kayak bayang-bayang ketika kita akan melakukan pukulan. Nah, selanjutnya adalah service forehand dan service backhand. Secara umum, teknik service dalam permainan bulu tangkis dilakukan dengan cara mengarahkan shuttlecock ke kanan, kiri, depan, ataupun belakang pemain lawan. Hal yang harus dihindari ketika melakukan service adalah posisi shuttlecock yang tanggung dan berada tepat di depan lawan. Hal ini sama saja dengan bunuh diri, karena dengan begitu lawan akan dapat dengan mudah mengembalikan servis sekaligus mematikan pergerakan kita. Nah, ini adalah contoh servis forehand. Cara melakukannya, pegang bola dengan tangan kiri setinggi dada, kepala raket mengarah ke bawah, ayun raket ke depan, pukul dengan pelan, jangan menggeser kedua kaki. Nah, di sini saya menggunakan video dari Pak Fani karena video dari saya hilang. Selanjutnya adalah servis backhand, yaitu berdiri kangkang, berat badan di belakang, tangan kiri yang memegang bola jatuhkan tepat di depan badan, putar badan pada saat berat badan berpindah dari kaki belakang ke kaki yang depan, pergelangan tangan dan lengan berputar, bola dipukul tinggi dan jauh, sebelum bola dipukul kedua kaki jangan bergeser, gerakan akhir servis arahkan tangan melampaui bahu kiri. Itu adalah video dari service backhand. Nah, teknik pukulan dalam permainan bulu tangkis itu ada 1 drive, 2 smash, 3 drop shot, 4 netting, yang kelima lob, dan yang terakhir adalah overhead. Nah, ini adalah contoh video pukulan forehand. Selanjutnya adalah teknik pukulan backhand. Selanjutnya adalah teknik smash atau teknik pukulan smash dengan teknik forehand. Selanjutnya adalah smash dengan teknik backhand.
Ini adalah tugas mandiri dan tagihan siswa yang akan kalian kerjakan. Kalian perhatikan baik-baik. Di situ ada pukulan backhand dan juga pukulan forehand. Buatlah video hasil mengamati tayangan pembelajaran tentang variasi dan kombinasi servis, pukulan forehand, dan pukulan backhand. Kirim link video YouTube kalian di Google Classroom. Nah, jadi kalian membuat video seperti video sebelumnya dengan berpasangan. Di situ dalam video harus ada pukulan backhand maupun pukulan forehand. Nanti kalian upload di YouTube. Nah, link dari video YouTube yang sudah kalian upload, kalian tancapkan di Google Classroom yang nanti akan saya sediakan. Terima kasih, sekian materi dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.